Ini ada? Nggak ada, Mbak. Orang rame banget di sini. Waduh, gelapnya. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang ini jam 11.03 ya. Ini posisi kita ada di Jalan Gatot Subroto, barusan lewat dari Mall Semanggi. Dan siang hari ini saya mengajak teman-teman semua kita touring lagi nih. Setelah kemarin kita udah gas touring arus mudik lebaran dari Jakarta menuju ke Jogja teman-teman, dan boleh kembali lagi ke Jakarta dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Kemudian kita melanjutkan dengan video backpacking kita, kalau nggak salah terakhir sampai di Thailand ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi setelah video touring kita kali ini. Dan hari ini semangat banget karena kita kembali gas, dan tentunya bareng sama motor andalan kita si Bisri ini ya. Mantap bro, memang tarikannya tetap jos gandos ya. Hari ini hari Jumat teman-teman ya. Ini hari Jumat long weekend. Memang udah kangen banget nih si Bisri, sesuai dengan namanya Bisri, bisikan rindu bro. Udah kangen banget, pengen gas terus ya. Kemarin terakhir sama Ultop. Nah kali ini karena rasanya udah nggak tahan lagi, langsung kita bawa Bisri lah ya, kita explore. Nah untuk kali ini saya mau ajak teman-teman kita touring long weekend ya. Jadi ini saya start hari Jumat teman-teman ya, biar kita bisa melihat untuk suasana persis long weekend itu kayak gimana sih ya kan. Nah ini hari Jumat kita start dari Jakarta, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk suasana long weekend di Jakarta ya. Lengang-lengang aja, biasanya di Gatot Subroto ini padat ya. Mungkin teman-teman yang commuting setiap hari lewat sini pasti tahu banget ini. Nah ini kita udah dekat ke arah Pancoran. Ini long weekend aja nih tetap masih rame juga ini. Kalau hari biasa wah pasti udah padat sekali, apalagi jam-jam ini jam 11 ya kan, orang lagi lalu lalang lagi padat-padatnya tuh. Hari-hari Senin, hari Selasa makin padat sekali bro. Untuk touring long weekend kita kali ini teman-teman, saya memilih jalur bisa saya bilang ini agak anomali sih ya. Ya biasanya orang kalau touring long weekend kan ke Puncak ya kan, kemudian mungkin ke Celetu. Nah untuk kali ini saya mengajak teman-teman semua kita touring long weekend yang pastinya kita akan explore terus ya selama long weekend ini. Nah untuk hari pertama ini kita akan menuju ke Bandung teman-teman, tapi rute ya atau jalur yang akan saya pilih, kita akan melewati Paranggombong, kemudian kita mengarah terus ke Purwakarta. Nanti baru dari Purwakarta kita akan turun ke selatan dan akan bermalam di Bandung, tepatnya kita di Lembang. Untuk di Bandung sering teman-teman, kita udah bermalam beberapa kali, tapi untuk bermalam di Lembang saya belum pernah. Nah kali ini saya pengen nyobain untuk penasaran juga suasana bermalam di Lembang kayak gimana sih ya. Kita cobalah langsung menuju ke sana ya. Jadi kurang lebih rute saya seperti itu teman-teman. Biasanya kan kalau orang ke Bandung mungkin akan lewat Purwakarta tembus Padalarang ya kan, kemudian atau dari Jonggol tembus Cianjur, ataupun dari Bogor ke Puncak gitu kan. Kurang lebih biasanya jalur-jalur itu yang diambil. Nah kali ini saya mencoba jalur lain, sekalian kita agak piknik-piknik santai lah di Paranggombong nanti ya. Oke, so sama-sama aja teman-teman, join bareng-bareng kita gas untuk touring long weekend kali ini. So sama-sama aja kita gaspol. Let's go. Sepeda motor tujuan Kalimalang, Bekasi, Cikampek. Let's go. Ini kita udah ada di jalur touring ini teman-teman ya. Pokoknya kalau orang lebaran ya kan, pulang kampung mengarah keluar kota Jakarta, biasanya lewat sini juga banyak ya. Selain biasanya kan kita lewat Cipinang ya kan. Nah, lintas di sini juga banyak menuju ke Kalimalang. Ini posisi kita udah dekat ke Halim teman-teman, ini di stasiun Cawang. Nah untuk lalinnya ini yang mau masuk tol yang macet, kita jalur biasa Aman Jaya nih. Kalimalang, Jatinegara, Bekasi. Let's go. Kita ambil arah Kalimalang bro ya. Kiri Jatinegara, oh ya kanan Halim ya. Yang mau masuk tol rame banget, orang pada mau ke Bandung kayaknya tuh. Sama kita juga, tapi kita nggak sampai masuk kota Bandungnya sih, kita sampai di Lembangnya aja. Karena dari Lembang teman-teman menuju ke Bandung itu kan
mungkin masih berapa teman-teman, setengah jam, 40 menit ya, apalagi kalau weekend kan macet tuh pasti ya kan. Di masih lumayan jauh juga gitu. Jadi kita sampai di Lembang aja, nggak sampai masuk kota Bandung ya. Kita menambah experience lah ya untuk coba nginap di Lembang ya. Biasanya kan kita nginapnya tuh di tengah kota ya kan. Udah beberapa kali tengah kota, kali ini di Lembang dulu teman-teman. Siapa tahu buat teman-teman yang nanti ada mau main juga ke Bandung, nah bisa jadi ini salah satu opsi pilihan untuk main dan juga nginep nanti di Lembang ya. Kita ambil kanan, saya pokoknya ikut map aja ini. Nah ini kita ikut map aja, kanan ini kayaknya lurus gaspol terus ya. Dia punya map juga lurus terus. Wih, ini box Givi kecil gini bagus juga ya, ramping pas gitu di beat. Nah ini beatnya beat pop lagi, mantap bro. Nggak terlalu lebar ya, enak juga tuh. Cuman memang ya daya angkutnya nggak banyak ya, tapi ya cukup lah. Toh kita juga bawa barang nggak banyak-banyak banget ya kan, apalagi motor kecil, dia pas lah. Oke, ini pas merah Rawamangun kiri, kita Kalimalang Bekasi. Oke, kanan. Pagi tadi sebelum jalan teman-teman kita sarapan dulu ketoprak ya. Mantap sekali bro. Jarang-jarang makan sarapan ketoprak juga, pas banget lagi libur-libur cari sarapan lewat, ada nih di gerobak langsung. Toprak tambah telur, cocok kali ya. Nah udah makan kenyang sarapan, ini di motor juga saya udah ada jeruk juga buat nanti di jalan ya kan. Pas lagi panas-panas gini, cuman sayang ya dia punya dingin jadi hilang. Tadi ambil dari kulkas ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada jeruk buat kita segar-segar nanti di jalan gitu. Dan untuk Bisri sendiri kita udah persiapan kemarin sebelum jalan, ganti oli aja sih teman-teman ya, ganti oli mesin pas memang dia udah waktu ganti juga, jadi kita ganti. Dan untuk servis seperti biasa ya kita bersih-bersih ya kan, cuci motor sekalian, bersih-bersih filter ya kan. Terus untuk fan belt dan lain-lain karena masih oke, bagus, jadi kita pakai terus aja ya. Masih kemarin juga terakhir belum lama ganti ya kan, dia punya roller semua, bahkan sampai puli juga saya kemarin ya kalau nggak salah ada ganti juga ya, yang puli bagian depan, jadi masih bagus lah, masih bisa jalan terus gitu. Jadi untuk persiapan Bisri sebelum jalan kurang lebih seperti itu aja sih teman-teman, ganti oli sama bersih-bersih aja ya, yang lain standar, paling cek angin ya kan, dan udah kita langsung siap jalan. Memang ini untuk Beat tahun 2015 ini memang bandel sekali sih teman-teman ya, minim perawatan juga ya, dia jarang rewel di jalan ya. Mungkin buat teman-teman yang udah bareng-bareng, kita udah gas ya jalan bareng-bareng sama Bisri ini, kita touring ke Aceh, Medan ya, kemudian ke Lombok, ke Kalimantan juga. Sepanjang perjalanan tuh memang bandel banget sih nih si Bisri ini, kita bawa off-road ya, hampir nggak pernah rewel. Mungkin selama touring yang pernah saya alamin itu mungkin karena kita terlalu off-road kali ya. Terlalu parah jalannya, jadi untuk bentar, ini kiri apa kanan? Ntar masuk tol kita. Oh enggak, depan ada kiri deh. Oke, aman. Jadi balik lagi, itu saya touring kemana ya? Saya lupa, kayaknya waktu ke Medan. Terus kalau nggak salah saya waktu itu tuh ke air terjun Saringgana teman-teman. Mungkin teman-teman ada juga yang ngikutin saya waktu itu, kita touring ke sana. Nah boleh buat yang kangen sama videonya, ini saya taruh di kanan atas nih linknya ya. Boleh teman-teman klik, dan itu waktu kita explore ke sana jalannya memang hancur banget. Nah di situ tuh saya punya standar tengah patah teman-teman ya, memang ya kemakan usia juga sih. Udah motor ini bareng sama saya kan udah 11 tahun ya, tahun ini masuk tahun ke-11, dan memang standarnya patah, termakan usia, plus juga kena batu-batu sepertinya ya kan. Kita kalau lompat-lompat, bukan lompat-lompat sih, tapi jalan gitu kan, kalau pas jumping ada batu dikit kan mungkin kena di bawah. Jadi karena akibat benturan mungkin dia patah, jadi ya udah kita pulang ke Jakarta langsung kita ganti. Memang untuk standar itu kan bukan spare part fast moving, jadi kalau kita ganti di jalan tuh susah dapat gitu. Nah pas di Jakarta ada, langsung saya ganti. Kalau nggak salah waktu itu spare partnya itu standarnya itu sekitar 100 berapa gitu. Ini kita lurus bisa kali.
Nah, ini akhirnya ketemu football nih. Jauh bener footballnya. Oke bro. Oke, lanjut lagi obrolan kita teman-teman. Jadi untuk Bisri ini memang luar biasa bandel sih. Sudah teruji ya. Dan ini langsung kita uji langsung di lapangan ya, pengalaman pribadi. Memang mantap sekali sih ini Beat tahun 2015 ini. Spare partnya juga masih banyak. Jadi untuk apa? Kebutuhan kita misalnya perbaikan atau apa tuh masih aman lah. Bagi orang lain ya mungkin ini Beat biasa aja ya teman-teman ya, Beat 2015 udah 11 tahun, harganya juga mungkin sekarang saya nggak tahu berapa teman-teman. Boleh teman-teman yang biasa mungkin jual beli motor atau tahu pasaran harga boleh komen-komen ya. Saya juga udah lama nggak ngikutin pasaran motor untuk Beat ini ya, jadi biar kita juga tahu gitu. Tapi saya sendiri nggak ada rencana jual teman-teman, pokoknya mau pakai terus aja ya. Bagi orang lain mungkin ini ya Beat biasa, tapi kalau bagi saya ini kenangannya banyak. Cerita saya bersama motor ini udah banyak sekali teman-teman. Jadi saya tetap pakai terus, nggak akan dijual gitu ya. Pokoknya ya butuh perbaikan ya kita servis terus aja selama ada spare part. Dia nyala terus gitu. Posisi ini kita udah masuk di Kalimalang ya, jam 11.26. Sial masih kosong. Terakhir ini saya jalan, kayaknya saya isi di BP deh. Pom bensin BP ini masih ya baru turun 1 bar. Karena saya udah isi dari mungkin 2 hari lalu, jadi udah ada pakai-pakai juga. 2 hari apa 3 hari lalu gitu. Jadi ada pakai-pakai, ini baru jalan udah langsung turun 1 bar. Nanti baru kita isi lagi lah ya. Wih pas banget nih Vivo di depan. Tapi nanti aja lah, baru turun 1 bar masa ngisi 15.000, nanggung ya. Ini di Kalimalang jam setengah 12 siang hari Jumat, sepi-sepi aja teman-teman. Orang kayaknya udah langsung masuk tol semua menuju ke Bandung ya, ataupun mungkin ke Puncak, Sukabumi ya kan. Biasalah itu tujuan-tujuan favorit warga Jakarta kalau long weekend gitu. Nah ini kalau di Bandung mah plat-plat B udah penuh semua sepertinya. Atau mungkin ada juga yang udah berangkat dari Kamis malam gitu. Jadi udah langsung gaspol bro. Ini L300 nya kinyis banget bro, masih plat percobaan lagi. Mulus. Mantap sekali ya. Kayaknya L300 ini dia jual unitnya itu nggak ada warna lain ya. Kayaknya semua warnanya sama begitu deh. Kalau pengen warna lain ya semprot sendiri gitu. Mantap sih L300. Dari zaman saya kecil sampai sekarang masih ada keluaran baru ya. Dan modelnya tidak beda-beda jauh, masih kurang lebih sama. Atau bisa dibilang memang nggak ada perubahan juga ya. Memang karena modelnya orang suka gitu kan. Dan laku ya. Sampai hari ini buktinya masih ada yang beli juga itu. Wih, ini sebelah kanan mau jadi taman nih di Kalimalang. Oke, kita jalan terus teman-teman. Ini di sebelah kanan kita masih Kalimalang ya. Wih, airnya lumayan tinggi juga itu. Tadi ada yang sampai udah mepet jembatan, ngeri juga ya. Ngeri luber bro. Nah, tapi masih aman sih, kalau ke jalan sini mah masih tinggi lah ya. Nah, tadi sempat saya berhenti sebentar teman-teman sambil lihat-lihat mau cari makan siang di mana. Nah, pas nemu nih. Kita makan siang kayaknya di Delta Mas aja ada Ion. Nanti kita akan masuk di Mall Ion juga ya, sekalian ngadem dulu bro. Panas banget asli. Coba kita cek ini sekarang berapa sih. Tadi sempat terpanas 37. Ngeri kali. Ini udah agak turun dikit ke 35 ya. Tapi pantasan kok panas banget ya kan. Kita ngadem dulu deh ya. Pas ada Ion di Delta Mas kita mampir. Nah, makan-makan baru kita lanjut jalan lagi. Oke, dari sini kita menuju ke Ionnya 32 menit teman-teman, atau sekitar 23 kilo ya. Kita gas aja langsung. Nanti kita ketemu-temu pas udah dekat-dekat aja di sana ya. Wih, ini dia punya pelang-pelang pas touring lebaran masih ada tuh. Belum dicopot ya. Paling dibiarin, biasanya lumayan lama juga sih, paling sebulan masih ada kayaknya. Apa lebih ya kan, biasanya sampai udah bulukan masih tetap berdiri juga dia. Kita jalan 70 rata
Kadang-kadang sampai 80 sih, tapi kebanyakan 60-70. Sebelah kiri PT Garuda, Yamato Steel. Oke, pabrik-pabrik baja ya. Jalur kita enak banget nih, sepi-sepi gini. Gelindingnya mulus bro, aspalnya juga enak nih. Nah gitu, jalannya juga ya lumayan lebar ya kan, satu arah, 2 lajur. Tadi ada di beberapa tempat itu ada yang berbagi lajur ya. Jadi kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, tapi sampai sini udah kiri terus kita. Ih, ngomong-ngomong di sini palet banyak banget dah. Tuh. Ada yang palet-palet kayu, palet plastik. Ada semua di sini. Oke, kita ada nyebrang jembatan dulu. Ini di bawah nih lintasan apa nih? Apa perumahan kali ya? Oke, lurus terus dari sini 14 menit lagi. Udah dekat banget ini, udah masuk di Jababeka ya. Jam 12.06. Lumayan kita sekitar sejaman ya udah nyampe di sini. Sepi banget sih. Tadi dari Semanggi juga kecepatannya agak lumayan terus ya, loss, nggak ada ketahan-ketahan, jadi sejam udah nyampe sini. Kalau hari biasa mah belum kali. Masih jauh. Ini masuk di Jababeka tuh Cikarang Selatan ya. Tadi ada tulisan Cikarang Selatan. Ini kardus semua nih masih sampai di sini. Besi, kardus, palet. Oke. Kita kanan. Selamat datang Kabupaten Bekasi. Let's go. Masuk Kabupaten Bekasi nih. Kita gas cepat aja dah. Asli panas banget, bener-bener. Ya, kita melintas di atas jalan tol. Buset, ini kabel-kabel fiber ya. Numpang di atas jembatan. Banyak banget. Saya lupa ingat teman-teman, pernah lintas di sini apa enggak? Rasanya sih belum ya, apa udah ya? Ya pokoknya kita gas terus lah ya. Kalaupun udah ya udah kita gas lagi. Ini buat teman-teman semua yang sebelumnya belum pernah mengarah ke Paranggombong dan ke Bandung Lembang via Purwakarta. Nah ini saya ajak kita bareng-bareng ini ya. Kita explore. Saya juga sebelumnya kalau ke Bandung selalu lewat jalur-jalur utama sih teman-teman. Baru kali ini via jalur yang sedikit anomali, tidak biasa. Tapi biar kita explore lah. Jadi walaupun long weekend santai tapi tetap explore-nya dapet lewat jalur-jalur yang beda lagi. Siapa tahu teman-teman ada juga yang mungkin long weekend kemana ya? Mungkin ini bisa jadi salah satu opsi untuk jalur explore nih, ya kan, mengisi hari liburnya, ya kan, biar aktivitinya tuh tetap gaspol, ya kan. Hehe. Kantor si cepat nih sebelah kiri sama kargo apa? JNT tuh semua apa sih namanya? Online shop. Oke, langsung laju kita, bro. Panas banget. Wait. Hati di bawah apa teduhan ini biasanya dia lubang tuh atau apa. Pokoknya yang agak masuk itu nggak kelihatan. Bahaya. Oke, udah nampak Ion Mall sebelah kiri. Wih, ada motor tuh ke kiri. Apa parkir motor di sana ya? Maju dulu dah. Ion Mall gede juga di sini. Tersedia lot parkir mobil, motor dilarang masuk. Depan lagi berarti. Gede banget. Oke, ini ya, di belakang dia ternyata. Ini dia nih. Let's go. Motor tanpa STNK dilarang masuk, aman. Kita komplit. Wih, mantap nih parkirannya. Oke. Selamat datang. Silakan ambil tiket atau tempelkan kartu. Silakan Oke. silakan barang berharga. Tentunya kita cari yang di bawah atap dong. Tidak mungkin kita cari yang di luar. Terlalu panas ini. Oh, parkir khusus online. Wih, ini kan bisa kan? Depan situ. Kita lanjut. Langsung kita masuk ke mallnya. Kayaknya sini nih kayaknya ya. Oh, parkiran luas banget di sini teman-teman.
yang pakai atap juga banyak. Mungkin kalau sampai penuh banget kali ya, baru kita sampai sana-sana. Tapi sejauh ini sih yang di bawah atap juga yang kosong-kosong masih banyak. Ini juga belum terlalu rapat kan, nih masih bolong-bolong banyak. Kalau lebih rapat lagi masih bisa banyak nih. Jadi mantap di sini. Untuk penitipan helm juga ada sudah di sini, sekalian cuci bisa. Di sini untuk kita yang pejalan kaki, teman-teman, keluar dari parkiran motor juga enak nih. Untuk jalur jalan kaki nggak ada atapnya, jadi adem kita di jalan. Udah panas banget. Coba kita cek dulu di sini berapa sekarang. Oh lumayan nih, udah turun ke 34. Oh naik lagi 35, buset. Mall Aeon di Delta Masin, teman-teman, di shuttle juga. Jadi dari Aeon bisa ke Lipo Cikarang atau ke Kota Jababeka ya. Kayaknya sih dia punya shuttle nggak bayar ya, teman-teman. Jadi memang layanan dari mall ini gitu. Oke. Ya. Kita lanjut. Naiknya di atas, Pak. Oh iya, di bawah parkiran. Oke, kita masuk di Mall Aeon, disambut ada Decathlon di sebelah kanan kita ini. Nah, kita langsung menuju ke dia punya tempat makan Aeon aja, kayaknya sebelah sini kali. Coba dah menuju tempat makan dulu, baru habis itu kita sambil mengarah keluar, nanti habis makan kita keliling-keliling sedikit lah, baru kita lanjut jalan. Decathlon kurang lebih mirip-mirip aja ya, dia punya jualan, sama ada basket-basket, sepatu roda, pokoknya olahraga lah. Ya, semuanya cari-cari celana, baju, dan harganya juga cukup terjangkau sih, teman-teman. Jadi kalau sambil jalan-jalan lihat mungkin cocok, bisa lah ya kan. Oke, ini dia teman-teman, habis dari toilet langsung kita masuk aja. Iya, kayaknya makan di tempat aja langsung. Ambil keranjang dulu. Mungkin ambil ini satu kali ya. Kayaknya di sana juga ada kali. Oh enggak ada, adanya di sini. Oke, jadi di depan kita ini area sushi. Nah, ini untuk sushi-sushinya lumayan gede juga ini, 78.000. Ini sushi yang matang-matang rupanya ya. 42.000 ya. Ini juga matang nih, ada goreng-gorengnya ya kan. Tempura 42.000. Kurang lebih sama harganya. Wah, ini seru nih ya kayaknya. Tadinya sih niatnya mau bento-bento ya, tapi lihat ini mantep juga kayaknya. Ini aja kali ya. Ini ada ebi tempura ya. Cheese. Oke lah. Udah dapat sushi satu, mungkin gorengan berapa ya? Nggak tahu. 1 apa 2 kali ya. Mantep. Saya mau chicken katsu 1. Kita katsu, kroket, sama ini aja deh. Apa namanya ini? Sama sushi 1. Pas lah ya. Kristalin yang dingin. Dingin mana, Mbak? Di kasir ya. Oh iya, makasih. Oke, 5, makasih. Katsu kasir 5. Oke, kita ambil sumpit 1 sama cap asin 1, sambal 1 deh. Mana? Baru bikin. 2 deh. Ya, Masih yang ada member? nggak ada, Mbak. Nggak ada. Makan sini bawa pulang, Kak. Makan sini. Iya. Tambah minuman. Minum putih, kristalin. Resalin mau yang dingin kan biasa. Dingin. Berapa tuh, Kak? 1 aja. Iya, cukup. Per item Ya. ya? 64.500. Kris, Mbak. Ya. Saya yang scan atau? Kakak yang scan. Oke. Nah, 4.500. Yuk. Kasih. Let's go. Totalan berapa nih? Sama alat makan, sama minum, sama PPN juga ya. 64.500. Oke. Sudah habis bayar, minum makan udah ada. Kita cari tempat duduk dulu, bro. Nah, ini salah satu PR juga nih.
Alright. Kita keluarin dulu buat kita punya makanan-makanan ini. Ya, segini cukup sih. Oke, mantap juga ini untuk siang ini ya. Udah lama juga saya nggak makan sushi ini, jadi kangen juga. Lumayan lah. Kita sushi dulu, ntar siangan mungkin lapar lagi, kita lanjut makan lagi. Oke. Ya, ini dia sumpitnya. Kita buka-buka ini dulu. Kayaknya tadi dilem kali ya sama mbaknya ya. Set, ebi. Ebi itu berarti harusnya udang sih. Oke, kita coba. Saya belum pernah coba nih yang rasa ebi ini. Oke, ada kecap-kecapannya. Karena tidak ada wadah, jadi kita langsung tuang di sini aja. Selamat makan teman-teman semua. Ebi. Let's go. Wow. Mantap. Sama cheese croquette nih, andalan banget teman-teman. Saya kalau ke Aeon, saya pasti ambil cheese croquette sama katsu. Tuh dua itu dah, mantap. Oke. Terbaik. Oke, satu lagi. Kita udah habis makan, kita sebelum keluar sekalian beli aqua dulu ya buat di jalan persiapan. Oke, langsung ke kasir kita, bro. Bisa, Mbak? Ya. Membernya ada? Nggak ada, Mbak. Makasih. Let's go. Balik 44. Habis makan, air udah ada. Langsung kita jalan, bro. Nanti buat mau jajan-jajan beli yang manis-manis, ntar di jalan aja lah. Biar kita berhenti lagi. Lagian saya juga masih ada buah deh, teman-teman. Masih ada jeruk. Masih aman lah buat di jalan ya. Oke, simpan duit dulu. Asli teman-teman, untuk sushi itu ya, kita lihatnya tuh kecil ya. Tadi saya ambilnya yang isi 8, segini-segini lah ya. Segini-segini isi 8 itu makan baru 6 aja tuh kayak udah kenyang banget. Apalagi nambah ada katsu kan, katsu sama cheese croquette itu, jadi benar-benar full kita untuk siang ini, bro. Jadi memang sushi itu dia seperti itu ya, kelihatannya kecil tapi benar-benar mengenyangkan buat kita. Nah, dari sini kita udah habis selesai makan, kita langsung menuju ke motor dan langsung kita bergerak menuju ke Paranggombong nih. Langsung aja dari sini, berapa kilo lagi coba kita lihat. Nah, dari sini teman-teman kita ke Paranggombong roda 2 1 jam 15 menit atau sekitar 40 kilo. Oke. Jalan, kita lanjut pas udah di motor aja ya. Kita langsung tembak aja ke Paranggombong. Sip. Pakai sarungan dulu biar nggak gosong. Asli ini di bawah atap seng ini panasnya bener-bener lagi pol-polan hari ini nih. Semoga kita punya buah ini aman ya, makanya saya ikat gantung di luar biar dia tetap ya nggak kepanasan lah kalau di dalam box. Panasan banget kayaknya. Keluar mana nih? Keluar. Oh, keluar ini kiri. Oh, kesana keluarnya. Salah arah kita. Wih, ada pengumuman tapi pakai pantun tuh. Jalur keluar untuk member dan non tunai. Oke. Kita non tunai. Iya. Silakan scan tiket. Lama juga ya. Halo. Silakan tempelkan. Terima kasih. Oke, 5.000. Selamat Oke, jalan. makasih. Terima kasih. Iya, Selamat makasih. Let's go. Terima kasih Aeon, kita udah boleh istirahat, sekalian makan juga. Tadi agak susah juga ya nyari tempat makan, tapi lumayan lah. Pas meja kosong sendiri tadi langsung kita isi aja karena belum diberesin sih, jadi nggak ada orang yang mau duduk di situ. Ya udah kita beresin manual aja, langsung duduk makan, sekalian nyantai bentar, terus kita lanjut jalan lagi.
Weekend ini ya, long weekend ini ya cukup ramai juga untuk Ion. Tapi biasanya kalau lebih ramai lagi Bu, itu antrinya untuk kasirnya ampun. Tapi kali ini aman lah ya. Ini kawasan Delta Mas ini masih luas banget ya, sama kayak BSD ini mirip-mirip. Cuman sini kan mungkin karena dekat area industri ya. Jadi memang pembangunannya masif sekali, gede-gede, pabrik apa segala macam ya kan. Mungkin ekspat juga banyak di sini. Jadi untuk kayak perumahan-perumahan, mungkin hotel tuh cukup ramai juga di kawasan Delta Mas ini. Ngomong-ngomong, buset, silau. Ini untuk map saya tembak langsung ke Paranggombong teman-teman. Berapa kilo, sekitar 40 kilo atau 30 sekian. Ini saya ikut map aja, pokoknya kita gas terus. Ini ada mungkin mau pabrik lagi nih. Ini Daikin kiri ini kan, AC. Nggak tahu Daikin kayaknya selain AC apa? Kayaknya AC aja ya. Yang saya tahu sih AC. Sepi aja di sini. Ini kalau hari biasa mungkin ya lebih ramai karena kan banyak yang kerja di pabrik. Tanggal merah nih. Tutup bro, libur. Nah, sampai di Delta Mas ini teman-teman, untuk BBM kita belum isi ya. Jadi ini dari berangkat sisa setengah di sini. Dari Jakarta juga nggak penuh-penuh banget sih. Indikatornya penuh, tapi sebenarnya itu udah kayak pakai sehari apa 2 hari gitu. 3 hari lagi. Ya, tapi indikatornya kan masih tetap penuh karena masih pakai dekat-dekat rumah. Nah, jalan sampai di sini dia turun udah setengah. Ini mungkin nanti lewat Paranggombong lah baru kita isi, atau kalau sambil mengarah ke sana ketemu kita isi ya. Ini sebelah kiri, wah ini Bintang 7 bro. Kok Bintang 7? Bintang Bejo. Kalbe. Pabrik obat ya. Ambil kanan kita. Mungkin teman-teman ada yang kerjanya di sini. Nah, ini kita numpang melintas dulu. Ambil kanan. Buset, panasnya. Ada apa sih kok panas banget? Wih. Wuling di sini, pabrik Wuling. Rakitan mobil ya. Mantap. Keren ya. Dia punya pabriknya. Wih, itu kelihatan dari dalam sini mobil-mobil di dalam. Banyak banget di assembly line-nya. Tembusan mana nih kita nggak tahu. Pokoknya ikutin aja terus. Pabrik Hey. Nah, ini saya nggak tahu produknya apa teman-teman. Mungkin ada yang kerja di sini atau tahu, boleh komen-komen ya. Jadi kita juga jadi tahu apa produknya pabrik Hey ini. Areanya masih banyak. Kebuka. Wih. Sebelah kanan mobil apa nih? Mitsubishi. Dekat-dekat sini. Wah, ada yang mancing tuh. Sekalian bikin konten. Nah, sebelah kiri ini YKK nih, pabrik sleting nih. Kalau teman-teman punya baju apa, tas, mostly sletingnya pasti dari YKK ya. Lihat aja di belakangnya tuh, nanti ada merek-merek biasanya tuh, ada logonya YKK. Kalau kita pilih jalur motor ke Paranggombong teman-teman, mostly kita akan diarahin lewat sini. Nah, ini depan udah ada mas sama mbaknya itu bawa peralatan camping, mungkin mau camping di Paranggombong. Pasti rame sih hari ini. Orang bisa camping agak lama kan, long weekend. Oke. Naik sini kita. Ya, langsung melintas. Ini memang rata-rata yang lewat sini udah tahu ya, bayar 2.000 gitu. Wah, ada kontrakan kosong tuh. Albertania, hubungi. Nah, barangkali ada yang mau cari kontrakan, langsung hubungi nomornya yang tadi aja teman-teman ya, screenshot aja. Kita bantu iklan ya, siapa tahu buat bapak sama ibunya bisa cepat dapat isi kontrakannya gitu, biar nggak lari kosong ya kan. Maju kita bro. Oh, ini mah kita lewat itu Bukit Hyundai ya kan. Nanti ada Indomaret gede sebelah kiri, depannya langsung Hyundai, pabrik Hyundai itu. Kita coba jalan dulu. Saya udah lama juga nih nggak jalan tembusan di sini. Tapi seru sih teman-teman. Jadi kalau bosan lewat puncak ya kan, puncak mulu ya kan. Nah, di sini aja lah.
Oke, ini kita lewat tol juga teman-teman, tapi belum aktif ya. Kayaknya sih ini tol Japek 2 deh. Iya kan? Yang nanti kalau udah operasi, wih, bakal dari mana tuh kalau nggak salah cuma berapa menit gitu ke Bandung. Di Jakarta Cikampeknya ada 2. Makin laju-laju orang. Walaupun kita udah ada air minum udah banyak juga. Tetap aus ya. Aduh, panas banget. Beli yang seger-seger enak nih. Nah, ini ada bongkar-bongkaran lagi nih. Terakhir saya lewat sini belum begini nih. Belum ada tol-tolan begini. Wih, baru ini. Tuh, ya kan? Udah rapi banget tuh. Tinggal bentar lagi buka deh. Udah jadi jembatan di sini. Tuh. Cepet banget pembangunannya ya. Kalau teman-teman yang mau camping di Paranggombong start dari Jakarta ya, nah mungkin kalau mau beli-beli makan yang udah jadi nggak mau repot gitu, Ayun yang tadi tuh bisa jadi salah satu spot ya sebelum menuju ke tempat camping. Beli dulu persiapan baru ke sana, iya kan? Jadi nyampe tuh langsung makan dulu, mungkin masak-masak malamnya gitu kan. Jadi nggak repot. Nyampe makan mungkin istirahat dulu, baru mulai repot-repotnya ntar malam gitu kan, mesti setup dulu meja kompor ya kan. Kalau nyampe langsung masak berabe banget. Makan dulu lah gitu. Enaknya sih makan di sana sebenarnya, cuman ya itu kalau masih kuat tahan lapar. Lihat yang banyak makan di tempat ya, aduh, langsung aja dah di situ ya kan. Kita melintas teman-teman. Oh, ini ada jembatan roboh nih. Sementara dia punya jembatan-jembatan masih belum diperbaiki, masih sementara semua itu. Dia punya aksesnya masih jembatan darurat ya, belum yang bagus punya. Dari posisi kita sekarang teman-teman, ini di Koramil Pangkalan Karawang Loji, Jalan Raya Pangkalan Loji. Sekarang jam 2.32, kita menuju ke Paranggombong 20 kilo lagi atau sekitar 42 menit. Mendekat ini ke Paranggombong 10 kilo lagi atau sekitar 24 menit. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih teman-teman, cuman kita nggak bisa cepat karena jalannya seperti ini nih. Bisa teman-teman lihat ya. Ini kalau bawa mobil juga baiknya sih mobil-mobil tinggi ya. Nah, kayak Grand Max inilah, Avanza gitu masih oke. Tapi kalau kayak mobil pendek, Brio, terus apalagi ya, pokoknya sedan-sedan nggak recommended teman-teman kalau ke sini. Baiknya mobil-mobil niaga-niaga itulah ya, Innova tuh aman. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Bang, Ultop di mana Bang? Ya sudah tentu kalau saya pakai ini Ultop di rumah dong. Jadi dalam satu waktu kan cuma bisa bawa satu gitu. Kalau bawa Ultop ya ini yang di rumah gitu ya. Pokoknya antara salah satu lah. Dan dua-dua motornya aktif teman-teman, nggak ada yang nganggur ya. Jadi kalau ini saya bawa, yang itu aktif di rumah. Begitu pula sebaliknya. Tapi memang yang favorit yang ini sih. Ya, ini Bisri ini favorit semua orang karena kecil, ringan, di parkiran gampang ya kan. Slip enak, geser-geser ringan gitu. Jadi orang pada suka pakai yang si Bisri ini. Kalau pakai yang si merah Ultop ya sebenarnya nggak beda-beda jauh, cuman feel-nya gitu ya, terasa sangat ramping. Kalau itu tuh jauh lebih bongsor, jadi walaupun mungkin beratnya nggak beda-beda jauh, tapi terlihat begitu orang kan feel-nya, wah berat nih, enakan yang ini ya. Oke teman-teman, dalam waktu kurang dari 10 menit kita merapat ke Waduk Jatiluhur ya, dengan pinpoint kita di daerah Paranggombong ya, itu di bumi perkemahan ya, camping site gitulah. Di Waduk Jatiluhur 7 menit atau sekitar 3 kilo ya menuju sana. Tapi kita kayaknya 1 kilo aja udah, nggak 1,5 kilo lah, udah merapat ke Waduk Jatiluhurnya nih. Wih, asik banget. Udah lama juga saya nggak kesini teman-teman ya, menikmati view di Waduk Jatiluhur nih memang asik sih. Mampir minum-minum, kita ngemil-ngemil dikit baru kita jalan lagi. Nah ini kita udah merapat nih teman-teman. Cuman sayangnya di sini jalannya kurang bagus ya, banyak bolong-bolongnya. Nih kayak gini banyak pecah-pecahnya nih di sini. Nah ini kita udah merapat, yang turun ke sini juga lumayan banyak. Ya.
Lagi istirahat di warung tadi ya. Plat B juga banyak, plat D dari Bandung. Widih, asik banget. Oh, dulunya bisa lewat sini turun ke bawah. Sekarang udah nggak bisa. Ini mesti lewat di atas ini ya. Wih, selamat datang di alam haur Panyawangan. Oh, ada e-tiket sekarang. Let's go. Widih, asik banget ya. Kita melintas teman-teman. Sama-sama aja kita enjoy view di Paranggombong Waduk Jatiluhur ini. Pokoknya sebisa mungkin teman-teman kita kalau pergi kemanapun ya jangan meninggalkan apapun ya, terutama sampah. Kita nyampe di situ bawa plastik-plastik bungkusan ya, bungkusannya itu kita bawa pulang juga biar tetap bersih bro. Tempat asik banget, tapi yang tadi tempat kita berhenti sampahnya ampun ya, banyak banget botol-botol plastik segala macem. Wah, ini ada yang foto-foto juga teman-teman. Wow, mantap sekali ya. Itu ada yang pre-wed juga, pre-wed sendiri aja bener juga. Masa mbaknya. Yang penting mah kebersamaannya, iya kan? Wow, keren. Apalagi sekarang kan handphone udah pada bagus-bagus kameranya. Jadi sendiri aja langsung cari taman yang bagus, bisa langsung foto-foto pre-wedding. Wih, asik banget di bawah situ. Sayangnya kalau di situ view-nya kan nggak ada ya. Ya, view anu aja, padang rumput aja ya kan. Tapi kalau teman-teman cari ini waduk, ya mesti di sini nih, di atas ini baru kelihatan mantap. Oke, ini kita udah sampai di ujungnya teman-teman. Nah, kita keluar kalau Paranggombong ini kanan nih ya. Jadi kita keluar langsung ambil kanan, masuk ada tiket pos tiket itu, langsung bayar aja dan langsung apa camping apa nyantai ya kan, sesuai kebutuhan aja. Nah, kita untuk melintas lanjut menuju ke Lembang teman-teman, Bandung. Kita lewat Gapura ini, latihan urban warfare ini, Korps Brimob, masuk aja. Nah, kita melintas langsung aja teman-teman, menuju ke Purwakarta dan langsung ke Lembang. Jadi kita nggak masuk kota Bandung lagi gitu, biar nggak macet. Lagian kalau ke Bandung dulu muternya lebih jauh, apa pada larang gitu ya. Langsung aja dari sini. Kita nginep di Lembang. Untuk penginapan saya udah pesan teman-teman ya, dapat di harga berapa tuh, sekitar 100 lebih, kapsul juga ya. Pas saya lihat-lihat, ada nih kapsul-kapsul, boleh lah kita cobain kapsul di Lembang. Untuk Lembang sendiri pastinya sih udah dingin ya, karena dia kan udah tinggi tuh. Bandung aja udah dingin, apalagi Lembang ya kan. Biasanya sih kalau kapsul tuh pasti ada tambahan AC lagi, karena kan namanya sekamar ber-10 ya kan, kadang-kadang bisa lebih. Jadi kalau nggak ada, walaupun dingin, kalau nggak ada AC, kayaknya gimana gitu. Nah, kemungkinan sih ada AC, jadi bakal dingin banget nih. Oke, lewat sini. Iya, ada jalan rusak di sini teman-teman. Oke, ntar ini ada muatan kayu berat ini. Apalagi kayunya kayaknya basah ini. Aman. Jalannya pada ringsak semua nih. Longsor semua. Untuk cuaca teman-teman, lepas dari Waduk Jatiluhur ini udah mulai mendung, apalagi di bawah pohon-pohon yang lebat gini, jadi kesannya kayak udah mau malam ya. Padahal baru jam 4, masih sore banget ini. Beda banget sama tadi pagi kita pertama berangkat itu biru bagus. Ini udah abu-abu semua ini. Waduh,
Tapi nggak apa-apa lah. Ini kita udah tinggal 72 kilo lagi. Atau sekitar 2 jam lagi kita udah merapat. Semoga tidak hujan. Tapi kalau hujan ya apa boleh buat, memang waktunya hujan kan, ya udah. Paling kita mampir aja santai karena udah dekat juga, jadi ya udah nggak usah di Uber gitu. Penginapan juga udah ada ya kan. Jadi kita tinggal masuk dan istirahat aja. Nah, cari makannya nih. Semoga dekat penginapan nanti banyak makanan lah ya. Yang dekat-dekat maksudnya tinggal jalan kaki gitu. Biar nggak usah naik-naik motor lagi. Ada lah ya nasi goreng, kue tio. Aman lah. Lembang mah banyak kali ya kan. Apalagi long weekend rame lah. Oke, ada nyebrang jembatan lagi. Wih, kok orang rame banget di sini. Oh, pada foto ke arah sana. Waduh. Oh, pantesan rame. Wih, cakep sih. Apa dia punya airnya tenang gitu. Kayak orang banyak suka foto-foto di sini. Cuma antrinya itu ya. Nah, di sini banyak yang cuci motor nih. Airnya banyak ini bro, tuh ya kan, bening lagi. Cuci motor. Sekalian jalan-jalan bawa peralatan nyuci bro, iya kan. Bawa sabun, bawa busa, wah cocok. Oke, kita melintas terus teman-teman. Sekarang ini jam 4.31. Ini di sebelah kiri ada, saya nggak tahu apa teman-teman, tapi tadi lihat Indosat Ooredoo ya. Mungkin mereka punya apa kantor atau mungkin di sini pusat pelatihan gitu ya. Nah, ini di sebelah kanan nih. Sepertinya data center. Tuh, dia punya AC-AC. Biasanya kan kalau data center tuh dia punya itu kan mesti dingin terus kan. Kayak komputer, apa penyimpanan itu kan mesti dingin terus. Jadi AC-nya tuh memang harus luar biasa punya itu. Ini udah masuk Purwakarta ya teman-teman. Jadi berdekatan sama bendungan tadi. Sekarang jam 4.38 teman-teman. Posisi kita udah masuk di Purwakarta ini. Cuma agak ngantuk, kayaknya mampir dulu Indomaret kali ya. Lanjut lagi teman-teman dari Indomaret. Tadi saya minum cepet aja, beli Pocari ya, Pocari yang low sugar. Lumayan lah biar asam-asam kecut dikit. Tadi mau agak nyantai, cuman pas apa kita Indomaret kan di sini, madap ke sini lihat, wah awan udah makin hitam. Jadi saya nggak lama-lama dah di situ, langsung jalan lagi. Kita dari sini jam 44 menit lagi atau 61 kilo menuju ke Lembang bro. Ini saya nggak tahu lewat mana, pokoknya pasang map, tembak, gaspol langsung. Truk gede-gede banget ini lewat sini, buset. Ini kita diarahin belok kanan. Ini ya, oh ini. Wah serius bro, kena dalam. Wih, buntu ya? Salah. Kacau. Nyasar bang, Google Map. Kacau. Nyasar Google Map. Tapi ngomong-ngomong kita lihat dulu nih, tadi nyangkut dikit. Kenapa tuh ya? Nah. Oke, habis ini kita lihat dulu sebelah kiri ya. Ini kenapa tadi ya? Palingan dia punya besi-besi standar kali. Ini ngomong-ngomong sampai di sini kita punya BBM udah merah banget ini. Dari tadi lupa ngisi lagi. Tapi kayaknya ini ada, bentar. SPBU Pertamina Cihuni. Oke lah. Ini karena udah darurat banget, kita masuk lah ke kanan. Biasanya saya agak malas nih teman-teman ke kanan, tapi ya udahlah. Ini bukan jalur luar kota kan? Kalau jalur luar kota saya milih lurus. Jalur dalam kota sih biasanya
kecepatan kendaraan kan pelan, jadi aman sih. Cihuni nih, daerah Cihuni Purwakarta. Gitu teman-teman, ada yang dari daerah sini, bolehlah kita izin melintas dulu, bro. Wih, antrinya. Oke. Oke teman-teman, habis isi bensin langsung jalan lagi. Tadi ngisi pertama 39 berapa ratus gitu, ya udahlah. Anggap 40 ya, langsung kita jalan lagi. Lagian kalau cari ribuan agak repot ya. Apa kadang-kadang udah ratus-ratus gitu repot kalau di pom bensin. Langsung kita jalan aja. Masih 1 jam lagi, bro, ya kan? Iya, ini dia. Wih, di ayamnya komplit, bro. Oke, kita makan. Nggak enak nih parkir depan situ, orang mau ini nanti. Sini dah. Nasi sama pahatas ya, 16.000 di sini kelas 1. Apa? Ini di Purwakarta. Kita makan. Mantap nih. Sup tomat. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman. Buset, udah gelap banget. Kabur. Tadi sebenarnya pengen langsung, cuman lihat ayam, kayaknya mantap nih, makan dulu dah. Makan dulu baru lanjut jalan lagi. Ini kita di Pasawahan ya, di Bakso Jolali. Mana? Oh ini. Dari posisi kita sekarang 53 kilo lagi teman-teman. Waduh. Gelap banget, bro. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Kita gaspol aja dah. Sudah mulai hujan saudara-saudara. Sementara kita masih jauh 50 kilo lagi. Waduh, mampir lagi dah ini. Ini mah kita nyampe penginapan jam 10 malam kali ini kalau hujan begini. Wah, kacau, bro. Alfa. Wish. Oke. Nampaknya nunggu sebentar udah nggak bisa berhenti lagi. Jadi kita langsung jalan aja. 50 kilo lagi nih, jas hujan aja nih. Aduh, ini tas belum masukin lagi ke dalam. Ini masukin dulu kali ya. Repot nanti basah. Mudah-mudahan untuk view-nya masih kelihatan ya teman-teman. Maklum hujan-hujan gini ya begitulah, view di kamera agak menurun ya kan. Ini kita masih terus ke Wanayasa ya kalau nggak salah. Wanaj kalau di map. Saya juga sementara cabut HP. Ada plastik di rumah tapi nggak bawa. Plastik anti air. Ya udahlah, jalan aja, pokoknya lurus saya terus. Bersyukur sekali teman-teman sampai di sini untuk hujannya udah berhenti ini. Mudah-mudahan bisa bertahan cuaca seperti ini sampai kita nyampe ya. 41 kilo lagi, sejam setengah. Tapi petirnya mah jalan mulu nih. Aduh. Oke lah, kita gas cepet-cepet aja ya kan. Biar cepet nyampe penginapan, bisa istirahat nih. Udah kebayang air hangat nih, bro. Asli, di Lembang kalau nggak ada air panas sih serem. Nggak mandi dah. Tapi mudah-mudahan sih ada sih. Saya nginap di tempat yang saya pesan ini sebelumnya belum pernah teman-teman. Ini pertama kali. Dan pertama kali juga nginap di Lembang. Biasanya saya nginapnya sih di tengah kota Bandung ya. Nah ini biar ada experience baru lagi nih. Ya kan, saya bisa ceritain ke teman-teman untuk suasana di Lembang gimana gitu. Sejauh ini untuk lalu lintas sepanjang kita berangkat dari Jakarta sampai di sini aman-aman aja teman-teman. Di jalanan juga bagus, cuman ya di Paranggombong ada sedikit adventure lah. Jalannya kan agak-agak begitu ya, rusak-rusak. Sebenarnya rusak banget sih. Ada yang rusak banget, tapi mostly tuh makadam ya. Jadi yang di waduknya itu, nah itu aja sih. Selebihnya mah aman gitu. Di sini bagus nih. Ya kan, mulus,
sampai Wanayasa, dan dari Wanayasa baru kita ke Lembang. Di sini juga udah dingin banget. Padahal tadi udah bagus ya, ini udah hujan lagi. Aduh. Kita jalan cepat aja lah ya. Karena udah malam juga teman-teman, view-nya juga udah berkurang. Jadi kita langsung gaspol cepet-cepet aja nih menuju ke Lembang. Sejam lagi. Woi. Ini daerah sini nih, apalagi ya teman-teman, ini aspal baru-baru basah. Itu mesti benar-benar perhatiin betul. Posisi kita udah lepas dari Kabupaten Purwakarta teman-teman. Sekarang sepertinya kita udah masuk di Bandung ini ya. Tapi belum ada ininya sih, apa namanya, kayak plang gitu atau gapura. Tadi sih gapura selamat jalan dari Purwakarta ya. Coba kita lihat nih, ini kayaknya depan nih kali. Waduh, gelapnya. Help. Lampunya teu aya ieu. Ini Bandung kayaknya nih. Wah, nggak tahu lagi apa. Nggak ada tulisannya. Tapi sepertinya ini masuk Bandung teman-teman ya. Welcome teman-teman semua. 30 kilo lagi. Sejam 5 menit. Ini gelapnya kayak gini nih. Ini wisata alam Curug Cijalu tuh. Tadi kalau kita berangkat jam 8, mungkin sekarang jam berapa? Jam 6.40. Mungkin jam 5 tadi udah nyampe ya. Cuma karena kita menyelesaikan PR-PR yang ada di rumah dulu, udah rapi baru kita jalan. Nah, jam 10 lah baru kita jalan ya. Biasa kalau dari rumah kayak gitu emang. Plannya jam 8, jam 10. Kalau plannya jam 10, jam 12. Tapi kalau udah di penginapan kayak gini hari ini, biasa kalau jam 8 berarti ya tetap jam 8. Biasanya kayak gitu. Tepat waktu ya. Karena di penginapan lama-lama juga ngapain, nggak betah juga. Pengennya ngegas mulu nih kita, iya kan? Kalau lama-lama, kecuali memang niatnya istirahat ya. Nah, kalau niatnya istirahat mungkin ya agak santai-santai, tapi itu pun saya tetap keluar sih teman-teman. Gak begitu betah saya di penginapan itu. Maka dari itu saya jarang pesen penginapan yang memang terlalu mahal ya, karena kebanyakan cuma buat transit kan. Jadi secukupnya aja ya, jangan terlalu murah juga, nanti banyak kutu kasurnya. Dan juga jangan terlalu mahal juga, karena kita kan nggak kepake dia punya fasilitasnya semua gitu. Kayak TV ya kan, ngapain kita juga nggak nonton TV. Jadi pesan yang secukupnya aja, yang penting ada wifi ya kan, mandi ada air panas dikit ya, tidur agak ramean dikit nggak masalah lah ya. Dari pengalaman saya teman-teman ya, kalau kita pesan penginapan emang sih benar, kita namanya traveler pasti pengen yang murah kan. Tapi kalau saran dari saya teman-teman, kalau bisa cari yang range harganya tuh agak di tengah-tengah ya. Jadi agak mahal dikit nggak masalah, bayar aja. Daripada tidur ada kutu kasur bro, aduh, terus misalnya tempatnya kotor ya kan, kurang kebersihannya agak kurang gitu. Istirahatnya jadi nggak maksimal, yang ada kepikiran nggak betah ya, malah capek gitu. Jadi mending ambil agak sedikit lebih mahal, tapi kita istirahatnya pol-polan gitu. Jadi ada budget ekstra buat nginapnya enak gitu lah. Karena istirahat itu salah satu komponen yang sering kali kita lupain, atau kita nomor 2-in lah. Yang penting jalan aja gitu. Tidur mah di mana aja bisa. Nah, tapi beda teman-teman. Kita bisa tidur di mana aja, tapi kalau namanya tidur di penginapan itu pasti lebih pol dibandingkan kita misalnya ngemper ya kan, beda lah. Dia punya safety-nya, misalnya parkir motor aman. Itu kan bagian dari servis penginapan itu. Nah, ini sebelah kanan apa nih? Serang Panjang. Oke. Oh, ini Subang. Pemerintah Kabupaten Subang. Oh, masuk Subang dong. Saya kiranya udah masuk Bandung. Soalnya udah deket nih, 20 kilo lagi. 28 kilo. Oke, sampai di perempatan Indomaret ini teman-teman, kita ambil kanan. Tadi pelangnya jalur alternatif menuju ke Bandung atau Lembang ya. 22 kilo lagi atau 1 jam. Ini masuknya masih Kabupaten Subang teman-teman. Daerah mana nih? Nah, kita coba lihat nih di Puskesmas Sagalaherang. Nah, itu dia ya, Kabupaten Subang masih. Ini teman-teman yang dari domisili di sini atau aslinya dari Kabupaten Subang mungkin tahu ini ya, Sagalaherang. Tadi baru lewat dari dia punya puskesmas, daerah keramaiannya juga tadi tuh di perempatan yang Indomaret itu. Seperti biasa kalau di daerah kan biasa ramainya tuh di pusat-pusat perempatan gitu ya, pertigaan, banyak jualan. Nah, biasanya di situ tuh
Oke, kita melintas terus. Oke, kita udah masuk di Ciater ini teman-teman. Barusan ada pelangnya, kebun teh Ciater ya. Sekarang ini jam 7.12. Asli dingin banget. Mana pakai sandal lagi. Aduh. Tapi aman lah. Ya. Untung kita udah jalan dari tadi kan, kayak perlahan naik gitu. Nah, jadi sampai sini badan kita tuh udah kayak menyesuaikan gitu lah ya. Udah beradaptasi sama suhunya, jadi nggak kaget, nggak tiba-tiba gitu ya. Segar sih ini, enak banget. Bener. Waduh. Di Jakarta panasnya minta ampun. Di sini enak banget ya. Pindah ke Bandung aja kali ya. 13 kilo lagi atau 27 menit. Ini nanti kalau nggak salah kita lewat ke arah yang Tangkuban Perahu ke atas gitu kan. Kita turun terus ke Lembang.